Baik Bapak Ibu, langkah pertama itu Bapak Ibu ketikkan e-kinerja di Google, sehingga Bapak Ibu nanti akan dialihkan memasuki aplikasi e-kinerja bkn.go.id. Nah, Bapak Ibu nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung melakukan login masuk ke aplikasi e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara. Klik login, kemudian nanti disuruh memasukkan username, kemudian memasukkan password. Untuk username sendiri itu Bapak Ibu harus memasukkan nomor NIP, nomor induk pegawai. Kemudian passwordnya adalah menggunakan password MySAPK atau yang sekarang sudah berubah namanya menjadi MyASN. Setelah Bapak Ibu nanti berhasil login, Bapak Ibu akan menemukan tampilan yang seperti ini. Nah, langkah pertama itu Bapak Ibu coba cek profil terlebih dahulu. Nah, coba Bapak Ibu cek nanti data pribadi. Kalau seandainya data pribadinya ada kekeliruan, Bapak Ibu bisa melakukannya di edit profil yang ini. Kemudian setelah mengecek, Bapak Ibu juga harus cek data atasan. Nah, jika sudah, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke menu SKP yang ada di bilah kiri ini. Langsung diklik saja menu SKP. Nah, di menu SKP ini, hal yang pertama sekali yang Bapak Ibu lakukan adalah mengklik tambah periode SKP. Di periode SKP ini Bapak Ibu harus memilih periode awal ya. Kemudian pendekatan apa yang akan Bapak Ibu pilih? Kalau untuk memudahkan dalam penyusunan SKP itu mengambil pendekatan kuantitatif. Jadi nanti Bapak Ibu klikkan pendekatannya adalah kuantitatif. Jika sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa mengklik OK. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu akan keluar periodenya seperti. Kemudian setelah itu Bapak Ibu langsung klikkan detail SKP. Jadi Bapak Ibu bisa mengklikkan detail SKP. Setelah Bapak Ibu tadi mengklik menu detail SKP, nanti Bapak Ibu akan diarahkan dengan laman yang seperti ini. Mohon saya perbesar. Dengan laman yang seperti ini, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu langsung menambahkan tambah RHK. Jadi sebenarnya dalam penyusunan SKP di e-kinerja ini, yang pertama yang wajib atau harus mengisi terlebih dahulu itu adalah pimpinan dari Kementerian Agama yang ada di kabupaten kita. Kemudian baru diisi oleh kepala madrasah. Jika kepala madrasah sudah mengisi RHK-nya, maka guru-guru dan pegawai juga bisa langsung nanti mengisi rencana hasil kerjanya tersebut. Nah, karena di sini kepala madrasah saya itu sudah melakukan mengisi RHK yang akan diintervensi nanti oleh guru-gurunya, maka di sini kami juga sudah bisa mengisi rencana hasil kerja guru di sini. Jadi langkah pertamanya adalah yang pertama klik tambah RHK. Kemudian ada 3 menu, di mana menu pertama rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, jenis RHK dan rencana hasil kerja. Nah, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi ini sudah dibuat oleh kepala madrasah sebelumnya sesuai dengan kinerja atau rencana hasil kerja yang telah dibuat atau disusunnya. Kalau di madrasah kami itu dibuat oleh kepala madrasah kami sudah sesuai dengan Perkin atau perjanjian kinerja selama tahun 2023. Bisa di-spill di sini ada beberapa rencana hasil kerja yang sudah disusun oleh kepala madrasah kami sebanyak 29 item. Jadi 29 item di sini ada yang indikator utama, ada yang tambahan. Dari 29 item ini tentu tidak semuanya nanti yang akan diambil oleh guru sebagai rencana hasil kerjanya. Jadi kita sesuaikan ya Bapak Ibu dengan RHK yang sudah dibuat oleh kepala madrasah Bapak Ibu.
Ada di sini yang untuk TU bagian administrasi, ada yang bagian untuk guru. Jadi bagi yang untuk guru, sesuaikan RHK-nya tersebut, pilihlah RHK-nya yang keguruan saja atau yang sifatnya kurikulum saja atau pengembangan kompetensi. Nah, sebagai contoh di sini saya contohkan adalah misalnya meningkatnya kegiatan pengelolaan madrasah dengan di sini sebagai contoh adanya pembagian tugas tambahan wakil kepala madrasah, kepala labor, kepala perpustakaan dan wali kelas. Nah, jenis RHK-nya tadi kan bisa dilihat itu adalah utama. Nah, rencana hasil kerjanya apa? Ini yang akan Bapak Ibu ketikkan di rencana hasil kerja Bapak Ibu sesuai dengan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi tadi. Bapak Ibu setelah mengisikan rencana hasil kerjanya, Bapak Ibu klikkan OK. Nah, Bapak Ibu tadi setelah mengklik RHK dengan memilih RHK yang diintervensi, itu meningkatnya kegiatan pengelolaan madrasah dengan adanya pembagian tugas tambahan dalam meningkatkan kegiatan madrasah, yang mana indikatornya adalah adanya pembagian tugas tambahan berupa wakil kepala, kepala labor, kepala perpustakaan dan wali kelas. Maka Bapak Ibu tadi mengetikkan rencana hasil kerjanya itu mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu lanjutkan adalah dengan menambahkan tambah indikator. Maka kita klikkan tambah indikator. Aspek yang pertama kita isikan itu adalah aspek kuantitas. Jadi kuantitas di sini indikatornya adalah terlaksananya kegiatan tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Di sini targetnya Bapak Ibu yang mendapat tugas sebagai wakil kepala bisa jadi menetapkan targetnya adalah adanya 2 dokumen kegiatan. Bisa jadi adalah program wakil kepala atau juga kegiatan wakil kepala yang ditugaskan kepada Bapak Ibu. Jadi ditulis saja 2 dokumen. Nah, Bapak Ibu, tadi indikator untuk kuantitas sudah ditambahkan. Kita lanjutkan untuk menambahkan indikator. Kita klik tambah indikator, kemudian aspek yang kedua kita isikan adalah kualitas. Apa indikator yang akan kita tuliskan di aspek kualitas ini? Ini lebih ke persentase terlaksananya tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Jadi targetnya itu bisa Bapak Ibu tuliskan 100. Nah, bisa Bapak Ibu tuliskan 100%, lalu klik OK. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah menambahkan kuantitas dan kualitas. Ada satu lagi tambah indikator yang harus Bapak Ibu buat, yaitu waktu. Jadi indikator yang dituliskan waktu ini adalah jangka waktu terlaksananya kegiatan. Jadi targetnya bisa jadi 1 semester Bapak Ibu tuliskan atau 12 bulan. Kalau saya tulis di sini 6 bulan misalnya. Jangka waktu terlaksananya targetnya. Berarti kita tulis OK. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengisikan untuk Bapak Ibu, ini tadi yang sudah kita contohkan. Nah, saya sudah membuat beberapa rencana hasil kerja sesuai dengan RHK yang diintervensi oleh kepala madrasah. Bisa saya spill satu-satu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu
saya mengambil rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Itu kegiatan utamanya yang pertama meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, di mana indikatornya adalah persentase guru yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, di mana yang saya ketikkan di rencana hasil kerja saya sebagai guru adalah penerapan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum tersusun. Nah, ada 3 aspek yang sudah saya tuliskan. Yang pertama kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini cara memasukkan kuantitas, kualitas, dan waktu tadi sama dengan yang saya tutorialkan sebelumnya. Nah, apa di aspek kuantitas? Saya menulisnya di indikator kinerja individu, yaitu tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran yang memuat model pembelajaran yang inovatif, di mana target saya adalah tahunannya saya akan melampirkan 1 dokumen. Karena periode SKP saya ini ada 2 kali dalam 1 tahun, maka saya tuliskan 1 dokumen. Nanti di periode selanjutnya akan saya tambahkan lagi 1 dokumen yang isinya adalah berupa perangkat pembelajaran yang memuat model pembelajaran yang inovatif. Kemudian di aspek kualitas yang saya isikan adalah persentase penerapan model pembelajaran yang inovatif dalam perangkat pembelajaran. Berapa persen target saya menerapkannya di dalam setiap model pembelajaran itu 100%. Kemudian waktu itu berupa penyelesaian dokumen perangkat pembelajaran yang memuat model pembelajaran inovatif, itu diberi target waktunya itu adalah 1 bulan. Itu untuk RHK yang pertama. RHK yang kedua yaitu meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran, yang mana indikatornya adalah persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran. Di sini rencana hasil kerja saya adalah penggunaan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini adalah kuantitas, kualitas, dan waktu. Bisa terlihat di sini dengan adanya kuantitas yaitu dokumen perangkat yang memuat penerapan TIK dalam pembelajaran. Itu saya lampirkan nantinya di rencana aksinya, buktinya itu cuma 1 dokumen. Kemudian untuk kualitas itu persentase penerapan TIK yang tertuang dalam modul ajar atau RPP saya tulis 100%. Kemudian waktu terlaksananya penyusunan dokumen perangkat yang memuat pembelajaran TIK itu 1 bulan. Itu RHK yang kedua. Kemudian RHK yang diintervensi untuk yang ketiga itu saya mengambil RHK bagian meningkatnya kualitas penilaian pendidikan, di mana indikatornya adalah persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah. Saya mengambil di sini asesmen madrasah, PH, dan PAS terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kuantitasnya terselesaikannya dokumen hasil penilaian. Saya akan memasukkan 2 dokumen di sini, rekap nilai semester dan analisis PH. Kemudian untuk kualitas persentase terselesaikannya dokumen itu 100%. Kemudian waktu penyelesaian output itu selama 1 semester atau 6 bulan. Kemudian yang keempat itu RHK yang diintervensi meningkatnya kegiatan pengelolaan madrasah dengan adanya pembagian tugas tambahan dalam meningkatkan kegiatan madrasah. Nah, di semester pertama itu saya mendapat tugas tambahan sebagai kepala laboratorium IPA. Maka kuantitas, kualitas, dan waktu yang saya jabarkan bisa terlihat di sini. Untuk kuantitas terselesaikannya dokumen laporan program labor, laporan kegiatan labor untuk 2 dokumen. Kemudian untuk kualitas persentase terlaksananya dokumen 100%, untuk waktu jangka waktunya 6 bulan. Kemudian ini untuk yang kelima itu meningkatnya ASN yang profesional, di mana indikatornya adalah persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesionalitas berkategori sedang minimum 71. Nah, rencana hasilnya itu adalah nilai indeks profesionalitas berkategori sedang saya tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu BKN nomor 8 tahun 9. Nah, kuantitasnya berupa 1 dokumen, di mana saya ambil dokumen hasil nilai indeks profesionalitas berkategori sedang ini bisa diambil dari Simpek 5, yaitu di IP ASN. Jadi ada nilai indeks profesionalitas guru atau ASN, bisa Bapak Ibu lihat di Simpek 5. Kemudian untuk kualitas persentase ASN yang memiliki nilai indeks kan saya tulis di sini 100%. Kemudian jangka waktunya 6 bulan saya tulis.
Kemudian yang keenam, meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan. Berarti di sini adalah pendidikan karakter, di mana guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kuantitasnya adalah laporan hasil supervisi dalam bentuk PKG, berarti satu dokumen. Kualitasnya berarti 100%, kemudian waktu outputnya itu 3 bulan. Bisa sih sebenarnya Bapak Ibu menuliskan 6 bulan atau langsung 12 bulan. Itu sesuai dengan target Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketujuh, menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama. Rencana hasil kerja yang saya tuliskan adalah meningkatnya penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan moderasi beragama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Bisa Bapak Ibu lihat di sini kuantitas, kualitas, atau waktu. Kalau ada misalnya RHK kepala madrasah Bapak Ibu sama dengan punya saya, berarti Bapak Ibu bisa meniru atau menyesuaikan isian saya ini dengan punya Bapak Ibu semua. Dengan terserah Bapak Ibu mau mengupload dokumennya berapa buah, itu adalah diserahkan kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan target itu selama tahun 2023. Kemudian yang ke-8, saya mengambil meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi. Saya di sini bikin rencana hasil kerjanya adalah memperoleh peningkatan kompetensi melalui kegiatan diklat, BIMTEK, dan lokakarya. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Saya bikin kuantitas dokumen laporannya ada 8, jumlah kegiatannya ada 100%. Terlaksana, waktunya 8 bulan. Kemudian yang ke-10, meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif. Terlaksananya program pengembangan proyek P5 saya bikin di sini. Bisa dilihat kuantitas, kualitas, dan waktunya disesuaikan sama Bapak Ibunya. Yang ke-11 yaitu yang seperti yang saya contohkan tadi, mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah misalnya, sebagai contoh. Kemudian tugas tambahan lagi atau indikator tambahan dari kepala madrasah yang dimintanya atau yang diintervensinya yaitu meningkatnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja madrasah, yaitu dengan kegiatan kepanitiaan. Jadi saya tulislah rencana hasil kerjanya melaksanakan kegiatan kepanitiaan yang mendukung kinerja madrasah, yang dimana kuantitas dokumennya saya upload, yang akan saya upload nantinya ada 2 dokumen, kualitasnya 100%, jadi segi waktu terlaksananya 1 bulan. Jadi Bapak Ibu, inilah kira-kira gambaran dari rencana hasil kerja yang saya ambil dari rencana hasil kerja kepala madrasah yang diintervensi dari sekian banyak yang tersedia. Yang saya ambil di bagian khusus untuk guru itu ada sekitar 9 atau 10 item. Karena sisanya adalah sisa dari RHK yang diintervensi itu adalah bagian dari TU dan kepegawaian serta bendahara. Jadi menurut saya ada dari 28 item RHK yang disediakan oleh kepala madrasah tadi, yang akan diintervensi oleh kepala madrasah tadi, saya cuman mengambil 10 atau 11 item yang akan saya buatkan hasil rencana kerja yang sudah saya lakukan selama 1 tahun, selama tahun 2023 ini. Harus mengisikan terlebih dahulu lampiran, yang dimana lampiran ini akan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Nah, dukungan atau sumber daya ini saya mengisikannya ada 3, bisa dilihat di bagian edit. Saya sudah mengisikan ada 3 bagian. Nah, perhatikan di sini penomoran lampiran tidak perlu diketik, cukup enter saja karena nomor baris akan ditampilkan secara otomatis per baris setelah klik OK. Jadi di sini saya tidak menuliskan 1, 2, 3, tetapi setiap memasuki nomor kedua saya cukup enter saja. Jadi bisa kita lihat ketika di enter. Nah, dia akan tertulis 1, 2, 3 secara otomatis. Begitu juga dengan bagian skema pertanggungjawaban, dan di bagian konsekuensi cara atau langkahnya sama. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sudah mengisikan bagian lampiran ini,
sudah mengisikan semuanya. Bagian di sini apakah diisi? Belum, kita yang mengisi. Ini akan terisi, bagian ini akan terisi semuanya ketika Bapak Ibu sudah ajukan SKP. Karena sekarang ini draft SKP kita masih dalam bentuk draft. Nah, ketika Bapak Ibu klik ajukan SKP, itu nanti dia akan diverifikasi dulu oleh tim penilai, yaitu kepala madrasah melalui akun kepala madrasah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sebelum ajukan SKP, pastikan semua informasi baik penilai maupun informasi data profil, kemudian dari rencana hasil kerja yang akan ditulis, itu semuanya sudah fix baru diajukan SKP. Karena ketika SKP sudah diverifikasi, itu tidak bisa diedit kembali. Jadi itu informasinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekian dulu informasi atau tutorial dari saya terkait dengan cara pengajuan SKP dan mengisi rencana hasil kerja di SKP untuk Bapak Ibu yang ada di madrasah.